Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم Nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh yang dilaksanakan oleh seorang hamba secara berjamaah masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus memintakan garansi tambahan kebaikan berupa keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya fi bukuriha, yang mengawali paginya dengan kebaikan, yang mengawali paginya dengan salat subuh, yang mengawali paginya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di setiap manusia ketika Allah cabut rohnya sebentar, kemudian Allah kembalikan ketika ia dibangunkan kembali di pagi harinya, maka ada 3 ikatan yang mengikat. 3 ikatan tersebut ya diharuskan terlepas supaya fa asbaha nasyitan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila 3 ikatan tersebut terlepas dari ikatan-ikatan iblis yang ada pada tubuh kita, maka pagi harinya kita menjadi hamba yang nasyitan. Ya, nasyitan itu artinya yang bersemangat, kemudian hamba yang produktif, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari kita haturkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah Imam At-Tirmidzi, ya. Adalah hadis yang ke-7 sekarang, ya, hadis yang cukup panjang, ya, kita baca terjemahnya. Hadis ini dibawakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, ya. Memang pada akhirnya hadis yang dibawakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib akan lebih panjang, karena tahu sendiri sahabat Ali bin Abi Thalib ya dekat dengan Rasulullah, kemudian menikah dengan anaknya, tentunya lebih teliti ketika yang mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ali bin Abi Thalib itu ketika sudah mulai menikah dengan anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Rasulullah itu memiliki kebiasaan membangunkan pada sepertiga malam, ya. Membangunkan keduanya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk salat malam, kemudian dilanjutkan untuk salat subuh, yaitu kebiasaan Rasulullah setiap malam. Jadi bisa dicontoh, ya, bagi para bapak, ya, bagi para ibu yang memiliki menantu yang hidupnya berdekatan atau hidupnya ya berjauhan dengan ya menantunya. Jadi Rasulullah itu setiap pagi-pagi ya di sepertiga malam membangunkan keduanya, anak bersama istrinya atau anak Rasulullah ya dengan suaminya yaitu Ali bin Abi Thalib, ya, dibangunkan, jangan ditinggal. Apa kata sahabat Ali bin Abi Thalib? Ya, sahabat Ali bin Abi Thalib pernah mensifati, kata Imam At-Tirmidzi, mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berperawakan tidak terlalu tinggi,
tidak pula terlalu pendek jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kita bandingkan dengan hadis yang lain yang menceritakan tentang Imam Umar bin Khattab misalkan ya, tentu ya kalau kita rasa-rasa Rasulullah ini tidak setinggi Umar ibn Khattab ya, karena di dalam kitab tarikh ya banyak dijelaskan bahwasanya Umar bin Khattab itu kalau naik kudanya seperti orang yang naik ke sepeda motor, jadi tidak perlu lagi melompat ya. Kalau orang sekarang kan kalau naik kuda pelananya itu harus kita lompati ya. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi butuh apa? Jadi butuh apa? Pijakan untuk menaiki kudanya kalau orang sekarang. Kalau Umar bin Khattab dari saking perawakan itu tinggi, kemudian dia apabila menaiki kudanya itu ya seperti orang sekarang menaiki sepeda motor, nggak perlu melompat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kata para perawi ataupun para penulis tarikh ya tentang Umar bin Khattab ini ya, kalau kudanya itu sedikit kecil ataupun perawakannya tidak tinggi kudanya, maka terkadang kakinya Umar bin Khattab itu sampai terseret ke padang pasir ya, dari saking tingginya. Yang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di hadis yang lain juga disebutkan kalau Rasulullah itu sedang berkumpul bersama para sahabat ataupun kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang bersampingan dengan Umar bin Khattab, ternyata Rasulullah itu tidak kalah tinggi dengan Umar bin Khattab. Tapi ketika berpisah itu Umar bin Khattab jauh lebih tinggi. Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu nubuatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini berperawakan sedang di antara kaumnya ya. Begitu ya, tidak tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Pokoknya Rasulullah itu selalu pas, jamaah yang dirahmati Allah. Begitu. Di dalam hadis yang lain juga ya, Imam At-Tirmidzi juga menyampaikan bahwasanya apabila Rasulullah itu dilihat dari ketinggian, begitu dari bukit, kemudian Rasulullah itu berkumpul dengan para sahabat itu, ya mau tinggi mau pendek sahabat itu pokoknya berkumpul semuanya, pasti Rasulullah itu menonjol seberapa senti, sesekian senti, dan Rasulullah itu terlihat dengan jelas karena tubuhnya ya seperti memanjang ketika berkumpul dengan orang-orang ataupun dengan kaumnya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung bisa kelihatan ya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, rambut beliau tidak keriting sebagaimana hadis yang kemarin kita sampaikan, tidak keriting bergulung ya, juga tidak pula lurus kaku ya. Jamaah yang dirahmati Allah, melainkan ikal bergelombang. Badan beliau tidak gemuk, berarti yang gemuk tidak sunnah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, karena sunnahnya itu tidak gemuk seperti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Siapapun itu, baik yang sedang tausiah sekarang ataupun yang sedang mendengarkan ya, berarti kalau gemuk tidak sunnah ya, karena sunnahnya Rasulullah itu tubuhnya tidak gemuk ya. Dagunya tidak lancip. Nah ini ya yang sekarang lagi tren biasanya di kalangan para perempuan ataupun para sosialita ya, banyak orang yang dagunya pingin lancip sehingga dioperasi kemudian dikikir dagunya supaya lancip ya. Yang dirahmati Allah, ternyata juga itu salah ya, ternyata itu jauh daripada Rasulullah ya. Rasulullah justru dagunya tidak lancip ya, dan wajah beliau itu bulat. Kalau wanita-wanita sekarang maunya itu pipinya tirus katanya supaya kelihatan ya tidak tembem, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau para jamaah memperhatikan jenis-jenis ataupun model-model kerudung ya, ada kerudung anti tembem, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tembem tuh kayak saya ini ya, cubi-cubi lucu begitu ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Dagunya tidak lancip kalau Rasulullah, dan wajahnya bulat. Kulit beliau putih kemerah-merahan. Ya, kata Rasulullah, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, putih kemerah-merahan. Ya. Kalau kulit ya orang ya kita ya sawo matang katanya. Ya. Tapi kalau beliau putih kemerah-merahan. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kata sahabat Ali bin Abi Thalib, ya mata beliau hitam pekat, jamaah yang dirahmati Allah ya, hitam pekat ya. Wajah mata beliau adalah hitam pekat dan bulu matanya lentik ya. Lentik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau
di hadis yang kemarin kita sebutkan bahwasanya ada garis ya di antara kedua mata beliau, kedua alis beliau, kalau marah maka itu akan timbul garis merah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau marah sebagaimana marahnya ya kepada Ibunda Aisyah karena mengatakan bahwasanya ya saya cemburu kepada Khadijah, orang yang sudah tua renta dan peot itu katanya. Katanya ketika cemburu ketika Rasulullah menyebut-nyebut Ibunda Khadijah sepeninggal beliau, maka Ibunda Aisyah cemburu padahal Khadijah ini sudah meninggal, tidak ada di depanku, tapi kok aku cemburu ya katanya. Sampai-sampai mengatakan, kenapa Rasulullah Anda kok masih sering menyebut-nyebut perempuan yang sudah peot itu, kata. Kemudian Rasulullah marah, yang dirahmati Allah. Kemudian kuat tulang bahu, ya tahu sendiri jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kuat tulang bahu dan pundaknya, ya. Berarti Rasulullah berperawakan bidang, ya, kuat tulang bahu dan pundaknya. Pernah kami sampaikan, ya kuatnya Rasulullah itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam hadis ya sab'una rajulan. Rasulullah itu diberikan kekuatan 70 laki-laki jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sab'una rajulan. Pernah ada seorang pegulat di Makkah gara-gara awal-awal dakwah itu, ada seorang pegulat namanya Rukanah. Rukanah itu adalah seorang pegulat yang tidak terkalahkan di Makkah. Karena dia bete sama Rasulullah, marah karena mendakwahkan Islam, akhirnya Rasulullah pulang dari Masjid Nabawi ditunggu. Embe kalau kata orang sekarang. Muhammad, ya, saya marah sama kamu, saya tantang kamu gulat gitu. Kata Rukanah ini, kata Rasulullah, nanti aja ya setelah pulang zuhur, saya tunggu kamu di depan Masjid Nabawi. Benar, ya ternyata setelah sholat zuhur, ya kemudian Rukanah itu sudah siap, ya sudah siap dengan pakaiannya, sudah siap dengan ototnya yang besar. Memang janjian mau gulat dengan Rasulullah, pingin ya banting Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari saking marahnya, beteknya karena Rasulullah itu ya mendakwakan Islam, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sudah mengiyakan, sudah berhadap-hadapan di depan Masjid Nabawi, kemudian siap-siap ya, wasitnya juga sudah siap, jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian ketika sudah berhadap-hadapan, saling mendekat ya, ternyata ya gerakan Rasulullah lebih cepat. Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ketika sudah mulai terjangkau, ya Rukanah diambil selangkangannya, ya kemudian diangkat oleh Rasulullah, kemudian diginikan, gitu. Kemudian Rukanah ini tidak bisa bergerak kembali. Yang dirahmati Allah, bantingan Rasulullah, ya. Makanya Rasulullah di situ sab'una rajulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya memiliki, dikaruniai ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kekuatan 70 laki-laki, ya. Makanya ya nabi-nabi kekar, nabi-nabi kuat, nabi-nabi yang kuat itu juga ada di Rasulullah, kemudian ada juga di Nabi Daud, ada juga di Nabi Musa, ya. Nabi Musa itu ketika ya tidak sengaja memukul ya musuhnya itu sampai mati, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaumnya berselisih dengan kaumnya Firaun, kemudian ingin melerai, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata keduanya itu tidak mau dilerai. Kemudian di dalam Al-Quran itu terpukul tidak sengaja dadanya, kemudian jatuh, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berdiri lagi, padahal itu tidak sengaja. Musa kemudian akhirnya ya si kaumnya si Fir'aun ini mati, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Musa, ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, kuat tulang bahu dan pundaknya, ya, tidak berbulu di sekujur tubuh, ya. Jadi Rasulullah itu ya berbulunya, ya, hadis yang sebelumnya kan beliau berbulu, tapi berbulunya itu tipis dari dada melurus sampai ke pusarnya, jamaah yang dirahmati Allah, bulu-bulu halus, ya. Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau jamaah dikaruniai bulu ya yang memanjang dari pusarnya, dari dada sampai ke pusarnya, ya, tapi tidak semuanya, maka berarti itu seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena di dalam ya, itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya.
Kemudian telapak tangan dan kaki beliau tebal. Jika berjalan, beliau berjalan dengan penuh kekuatan, seakan-akan turun ke tempat yang rendah. Jadi tegak, ya, sebagaimana yang sudah kita sampaikan, ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala di pertemuan yang lalu. Kemudian di hadis yang lain juga disebutkan, idza takallama, ya, audah. Kata hadis yang lain, Rasulullah itu kalau ngomong jelas, ya, tidak, ya, tidak apa, tidak apa ya, pokoknya jelas lah Rasulullah itu kalau ngomong. Wa idza masya asra, ya, kalau beliau berjalan maka berjalannya itu langkahnya lebar kemudian tegap, jamaah yang dirahmati Allah. Begitu. Wa idza daraba auja, kata hadis yang lain, apabila Rasulullah itu memukul maka pukulannya itu, ya, masuk ke dalam, ya, sangat sakit itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang didesain oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kuat badan dan kuat iman dan kuat segalanya, ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang lain, al mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif, ya. Mukmin yang kuat itu kuat segalanya, ya, ya, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada mukmin yang lemah, jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, ya, jika beliau berpaling, maka seluruh badannya ikut berpaling. Ini juga yang harus diperhatikan, ini sunnah Rasulullah SAW. Jangan sampai jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang sekarang biasanya kalau dipanggil dari jauh misalkan, ya, jamaah yang dirahmati, atau dipanggil, ya, misalkan Mas Heri, misalkan seperti itu, ya, begitu. Kalau Rasulullah enggak, kalau dipanggil seperti itu, wahai Rasulullah, Rasulullah membalikkan semua tubuhnya sebagai penghormatan kepada orang yang memanggil, enggak cuma begini, ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh tubuhnya ikut berpaling, jamaah yang dirahmati Allah. Berarti Rasulullah itu memiliki kebiasaan menghormati setiap, ya, menghormati setiap lawan bicaranya, ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, sudah tinggal 2 menit, ya. Di antara kedua bahunya terdapat khotamun nubuwah, ya. Khotamun nubuwah sudah, ya, waktu terus berjalan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Di antara kedua bahunya terdapat khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah itu nanti dijelaskan juga, ya, di hadis yang lain banyak, ada 10 hadis. Khatamun nubuwah itu adalah tanda kenabian yang di pundak, di bahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kalau di hadis yang di depannya nanti dijelaskan bahwasanya khatamun nubuwahnya itu daging yang nyembul, warnanya itu seperti telur burung merpati, ya. Itu agak kemerah-merahan nyembul. Itu yang dicari oleh, ya, yang dicari oleh Salman Al-Farisi untuk membuktikan, karena memang kata kitab-kitabnya orang-orang Majusi, ya, pernah mengembarkan bahwasanya Rasulullah yang akan diutus di akhir zaman itu sebagai nabi yang terakhir, ya, tanda yang paling terakhir yang harus kamu ketahui, kata ayah Salman Al-Farisi kepada Salman Al-Farisi, ya, sebelum mencari Rasulullah ke Mekah, ya, dari Persia itu, bahwasanya tidak menerima zakat atau harta zakat tapi menerima sedekah, ya, karena harta zakat itu adalah kotorannya, ya, kotorannya harta, ya. Maka Rasulullah itu hanya menerima hadiah, karena hadiah itu sekecil apapun pasti diberikan kepada orang yang istimewa, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau di Sumeneb ini kok ternyata ada keturunan Rasulullah, jamaah yang dirahmati Allah, ternyata didapati di Sumeneb ini keturunan Rasulullah kok sampai kekurangan makan, ya, tidak makan, bahkan meminta-minta. Kaum muslimin Sumeneb bertanggung jawab, ya, untuk, ya, supaya keturunan Rasulullah itu, ahlul baitnya Rasulullah itu tidak seperti itu, ya, karena Rasulullah sendiri juga, ya, tidak menerima zakat, ya, karena itu kotoran. Jangan sampai juga keturunannya ahlul baitnya itu justru menerima, ya, harta zakat. Kemudian habis Mas Seri waktunya, lanjut, ya, belum selesai soalnya, ada sedikit lagi jamaah yang dirahmati Allah ini, ya, minta tambahan waktu, ya. Di antara kedua bahunya terdapat khatamun nubuwah. Kemudian beliau adalah manusia yang paling pemurah hatinya, paling benar ucapannya, paling lembut perangainya. Yang sudah kami sampaikan beberapa saat yang lalu, ya, paling lembut perangainya. Rasulullah pulang subuh-subuh dari Masjid Nabawi, kemudian Rasulullah pingin sarapan. Kemudian
Rasulullah bertanya kepada Ibunda Aisyah, "Afina ta'am?" Kata Rasulullah, "Wahai Ibunda Aisyah, saya ingin sarapan, ada makanan apa tidak?" Kata Rasulullah. Kemudian kata Ibunda Aisyah, "Tidak ada wahai Rasulullah, belum ada makanan yang siap untuk disantap pagi hari ini." Apa kata Rasulullah? Karena baiknya perangainya, kata Rasulullah, "Idzan inni shaim." Kalau tidak ada makanan wahai istriku, maka saya berpuasa saja. Begitu. Dari saking baiknya perangainya. Kalau ibu-ibu di belakang punya suami seperti itu, surga sudah di DP duluan sama Allah, ya. Ya, begitu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu. Jangan sampai suaminya main HP malolo makan taat anak. Misalkan seperti itu jamaah yang dirahmati Allah. Tapi kalau suami-suami yang di depan saya ini insyaallah suami-suami yang cinta dan kasih sayang kepada istrinya sebagaimana Rasulullah, ya, kalau nggak ada sarapan maka akan mengatakan, "Istriku, saya akan berpuasa saja." Begitu. Dan dari sinilah, dari hadis inilah akhirnya ahli fikih mengatakan untuk puasa sunnah diperbolehkan tidak memalamkan niat. Untuk puasa wajib maka harus dimalamkan niat. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian paling mulia pergaulannya. Kemudian ya ini Rasulullah ini meskipun ya lingkungannya itu pembunuh, kemudian pezina, kemudian peminum khamar, tapi Rasulullah tidak pernah terpengaruh untuk itu pun sama sekali. Kemudian siapapun yang melihatnya pasti akan menaruh hormat kepadanya. Itu Umar bin Khattab itu niatnya itu mau bunuh Rasulullah, tapi ketika masuk jamaah yang dirahmati Allah ke Darul Arqam tempat Rasulullah berkumpul, ya, padahal Umar bin Khattab ini ingin bunuh Rasulullah sampai Hamzah yang ada di ruangan itu ketar-ketir. Ini disuruh masuk apa enggak ya? Ini Umar soalnya, ya. Padahal itu Umar ya jagoannya Mekah, kemudian Hamzah juga jagoannya Mekah, jamaah yang dirahmati Allah. Tapi pada saat itu Hamzah ketar-ketir ketika didatangi Umar, ya. Jadi jagoan ketemu jagoan ternyata ketar-ketir juga jamaah yang dirahmati Hamzah ini. Ketika Umar datang ke Darul Arqam, ke rumahnya sahabat Al-Arqam bin Abil Arqam, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, biarin aja Hamzah begitu. Hamzah itu sudah siap-siap narik pedang. Takutnya Umar, ya, kalau kata orang Kangian, nyelep tiba-tiba langsung, ya, memedang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ternyata jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dibukakan pintu, ya, ternyata Umar ketika melihat wajah Rasulullah itu langsung luluh, ya. Luluh wajahnya, awalnya ingin membunuh, langsung justru bersyahadat begitu. Bahkan Umar mengatakan, ya, ayo kita pawai saja, gak apa-apa, ya, keliling-keliling Makkah begitu. Ketika beliau akan hijrah ke Madinah, mengatakan siapa yang berani menghalangiku hijrah, ya, yang anaknya ingin jadi yatim silakan halangi aku hijrah begitu, yang ya yang istrinya ingin jadi janda silakan halangi aku hijrah, kata Umar bin Khattab, ya. Begitu, karena memang Umar bin Khattab ini adalah jagoannya Mekah, akhirnya tidak berani, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang berkumpul dengan beliau, ya, dan siapapun yang pernah berkumpul dan kenal dengannya pasti akan mencintainya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Orang yang menceritakan sifatnya pasti akan mengatakan, aku belum pernah melihat orang seperti beliau sebelum atau sesudahnya, jamaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ketika kita membaca kitab Syama'il Muhammadiyah ini, ya, semakin kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu tambah dalam, ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai kita salah memilih figur, jamaah yang dirahmati Allah. Indonesia sedang diramaikan dengan konser yang akan digelar di Jakarta, namanya konser Coldplay, jamaah yang dirahmati Allah, ya. Konser Coldplay ini, ya, grup band dari Inggris kalau tidak salah yang banyak penggemarnya. Begitu. Konsernya itu tidak gratis, jamaah. Konsernya itu tiket yang paling murah itu 11 juta. Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau jamaah, ya, mau jual motor Beat yang second, berarti nggak cukup untuk beli, ya, konsernya Coldplay. Tapi itu di Indonesia dalam waktu 6 menit, ya. Itu 80.000 bahkan ratusan ribu tiket itu sudah terpesan 6 menit saja begitu. Dan sekarang jadi pro kontra karena penyanyinya ataupun vokalisnya itu si Coldplay ini justru dia pernah mengkampanyekan, ya, LGBT, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Enggak aneh. Kalimat saya ini enggak nyerempet-nyerempet, aman, ya, begitu. Soalnya ini ya. Begitu jamaah yang dirahmati Allah, ya, ditolak, ya. Tetapi anak muda kita jamaah yang dirahmati Allah semuanya, ya,
hiruk pikuk ya dalam waktu 6 menit jamaah yang dirahmati Allah. Di internet itu semuanya ludes langsung tiketnya, padahal yang paling murah 11 juta ya untuk masuk ke situ jamaah yang dirahmati Allah. Jangan sampai salah ya begitu, karena apa ya, orang itu akan dibangkitkan bersama orang yang ia cintai jamaah yang dirahmati Allah. Kebayang nggak kita mengidolakan bukan Rasulullah, justru mengidolakan grup band Coldplay. Ketika di padang mahsyar kita pingin bertemu dengan Rasulullah, kata Rasulullah, ngapain? Kan saya bukan idola kamu. Idola kamu kan Chris Martin. Ya, Chris Martin itu vokalisnya Coldplay. Silakan kumpul tuh sama ya Chris Martin itu, jangan berkumpul dengan saya. Makanya akhirnya ketika ditolak oleh Rasulullah, mereka berteriak, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, saya nyesal ya Allah, tolong cahaya saya disempurnakan ya Allah, karena saya tidak bisa berkumpul dengan barisannya Rasulullah, karena barisannya Rasulullah cahayanya sempurna, ternyata cahaya saya redup ya Allah. Waghfir lana, kata mereka. Akhirnya mereka berteriak, ya Allah, ya tolong sempurnakan ya Allah dan ampuni saya ya. Sebelumnya juga ada namanya konser Blackpink jamaah yang dirahmati Allah. Perempuan-perempuan semuanya hadir di Gelora Bung Karno, semuanya tumpah blek tumpah ruah, 80.000 manusia berkumpul di situ hanya untuk ya menonton ya konser yang sejatinya ya tidak ada manfaatnya untuk akhiratnya jamaah yang dirahmati Allah, bahkan rela mengeluarkan uang jutaan rupiah hanya untuk itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Rasulullah mungkin masih ada ataupun kita mengingat Rasulullah aja sepeninggal beliau, sebelum beliau meninggal itu aja masih sempat titip umatnya, ummati kata Rasulullah. Jibril, titip umatku Jibril, titip umatku Jibril, begitu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Makanya nanti di akhir zaman itu kata Rasulullah, kalau muncul Dajjal, kalau keluar Dajjal, wahai para laki-laki, istrimu tali di rumahmu, anak perempuanmu tali di rumahmu, pengkot kalau kata orang Kangian. Kenapa? Karena wanita-wanita itulah yang pertama kali terbuai dengan fitnahnya Dajjal, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai disuruh tali, anak perempuannya, saudara perempuannya disuruh tali, jangan sampai ya menemui Dajjal, karena itu mudah ya. Yang dirahmati Allah ya, tali ya. Astagfirullahaladzim, sudah lebih 10 menit Mas Heri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.